guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, saya akan menayangkan video tentang demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan memperlihatkan video wawancara saya dengan beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat siang. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang kembali, kabarnya baik. Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktunya. Kebetulan di siang hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terhadap Bapak sebagai kepala sekolah di SMP Islam Jaya terkait bagaimana posisi Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah ini. Sekalian saya juga ingin berbagi ilmu dari Bapak dan berbagi pengalaman terkait itu kepada saya, Pak. Sebelumnya Bapak kan sudah menjadi kepala sekolah di sini itu cukup lama ya. Pasti berbagai macam pengalaman itu sudah Bapak dapatkan. Saya ingin tahu bagaimana kesan Bapak selama menjadi kepala sekolah di SMP Islam Trijaya ini. Yang dikatakan kesan, ya manisnya ada, senangnya ada. Yang lebih banyaknya kesulitan, beban yang harus. Mungkin dari beban-beban itu mungkin berbagai macam masalah mungkin juga muncul ya, Pak selama menjabat. Nah, terkait dengan beban-beban mungkin atau masalah-masalah yang selama ini muncul di sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral terkait kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini? Terlepas dari apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral, ya kita tetap harus mengambil tindakan. Kalau dilema etika, dilema itu harus mengambil satu keputusan dari dua kemungkinan ya. Iya, jadi ketika masalah sopan santun ya pasti. Pokoknya saya dalam mengambil keputusan dari hal apapun itu, pertama menganalisa dulu kronologis dari suatu perkara. Ya, dianalisa dulu kronologisnya bagaimana perkara tersebut. Kemudian kita menentukan siapa-siapa saja yang akan diambil oleh kita. Jadi pihak mana, pihak siapa saja yang akan dilibatkan untuk mengambil keputusan tersebut ya. Setelah kita merekrut orang untuk mengambil keputusan untuk dirapatkan, nah kita mengidentifikasi, mengumpulkan informasi terkait dengan kasus tersebut. Nah baru dari sana kita bisa mengidentifikasi apakah ini kasusnya kasus bujukan moral atau kasus dilema etika. Akan diketahui setelah kita mengumpulkan informasi. Ya, setelah kita menganalisa, ketika kita menganalisa kasus, maka akan ada informasi. Dari informasi itu kita akan tahu bahwa ini kasus ini termasuk ke dalam dilema etika. Oh, kasus ini termasuk ke dalam bujukan moral. Dari sana barangkali. Jadi yang Bapak lakukan adalah tetap ya berkoordinasi. Iya, berkoordinasi dengan seluruh jajaran yang. Ya kita kan tentukan dulu siapa yang akan dilibatkan. Gitu. Kan sekali lagi ya. Jadi kita menganalisa perkara, ya. Ketika kita menganalisa perkara, kita juga mengumpulkan siapa yang akan dilibatkan. Kemudian kita mencari informasi. Dari informasi yang kita dapat, maka kita akan mengetahui, mengidentifikasi apakah ini termasuk ke dalam bujukan moral, apakah ini termasuk dalam dilema etika. Itu berarti. Oh iya, seperti itu. Ya biasanya seperti itu. Bahkan banyaknya memang dilema etika, banyaknya ya kriminal mah jarang ya Pak, dan itu sangat dihindari dan sangat tidak ada lah ya kasus yang berhubungan dengan bujukan moral. Nah, terkait dengan kasus-kasus dilema etika itu ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut, yaitu kasus yang berhubungan dengan dilema etika tersebut. Saya sebagai kepala sekolah ya, dari suatu lembaga yang memiliki visi dan misi
yang disusun dan dirumuskan bersama oleh seluruh unsur yang ada di lembaga tersebut, nah, itulah saya dalam mengambil keputusan harus objektif, harus mengacu pada visi dan misi, dia harus fokus pada visi dan misi tersebut, dia harus ke sana. Tetapi saya juga harus berpikir, harus rasional, unsur-unsur yang dibentuk di lembaga tersebut yang menjadi sebuah tim untuk menunjang atau mencapai visi tersebut, itu berbagai unsur banyak, kayak ada guru, ada perempuan, ada laki-laki, ya, kemudian secara sosialnya juga ya ada yang tinggi, jadi saya harus berpikir rasional ke sana. Jadi tim yang dibentuk di sekolah itu dibentuk oleh berbagai unsur yang heterogen, ya. Jadi saya harus berpikir rasional untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi pada intinya untuk mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, selain harus objektif fokus pada tujuan sekolah, juga harus rasional karena tim dibentuk oleh berbagai faktor, juga harus protek, mengayomi, ya harus protek, humanis, dan berkeadilan. Itu saja intinya. Jadi sekali lagi kalau diambil, maaf ya meratur kesana. Iya Bapak, ini sekalian kan saya juga mengambil ilmu dari apa yang sudah Bapak lakukan selama ini. Jadi intinya barangkali itu tadi objektif ya, ya kemudian rasional, protek, berkeadilan, gitu, humanis juga ya. Jadi berpihak terhadap prinsip-prinsip itu ya Pak. Jadi dipertimbangkan seperti itu. Baik ya Pak, berarti langkah-langkah atau prosedur seperti itu yang akan Bapak ambil dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Iya, secara umum, tapi tidak hanya dilema etika. Jadi segala pun bentuk keputusan apapun harus mengarah ke sana. Jadi harus kita objektif pada tujuan sekolah bagaimana. Kalau ada pelanggaran, apakah pelanggaran itu menyangkut tujuan tersebut atau tidak, begitu. Ya, jadi betul-betul melihat dari berbagai aspek. Iya, dari berbagai aspek ya. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Yang paling efektif yang selama ini Bapak lakukan gitu, langkah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan? Kalau yang efektif sebenarnya tidak ada efektif. Yang lebih efektif ya biasanya kalau kita untuk mempermudah mengambil keputusan tersebut seperti tadi ya, kita harus melibatkan rekan-rekan kita supaya kita bisa, karena dua kepala akan lebih baik daripada satu kepala, itu saja ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu kan kita harus bijaksana. Jadi bukan hanya pendapat kita saja, orang lain juga harus tahu apakah ini kan tadi kan harus berkeadilan, harus berbudi kemanusiaan, harus protek, berarti harus ada banyak orang. Jadi intinya supaya kita dapat mengambil keputusan lebih objektif, berarti kita harus melibatkan orang lain, yaitu bawahan-bawahan kita. Nah, itu kalau yang lebih efektif mah supaya kita bisa mengkoordinasi seluruh unsur yang ada di sekolah, open management. Jadi kita terbuka pada bawahan, kita juga mendelegasikan tugas-tugas kita juga pada bawahan. Jadi kita mempercayai mereka. Kalau dikerjakan sendiri itu tidak mungkin bisa. Jadi kita harus mendelegasikan pada orang, istilahnya open management ya, itu yang lebih efektif. Tapi tadi ada prosedur ya, prosedur pengambil keputusan. Kalau dalam prosedur pengambilan keputusan mah keputusan akan diambil setelah yang tadi ya, menganalisa itu apa perkara, kemudian kita menentukan orang yang akan dilibatkan, kemudian mengumpulkan informasi. Ini umum ya, untuk di lima etika saja. Apalagi menganalisa perkara, kemudian kita melibatkan orang, siapa saja yang akan dilibatkan, kemudian mengumpulkan informasi. Nah, setelah informasi terkumpul, kemudian kita membuat resolusi atau apa ya, alternatif pemecahan masalah atau permasalahan ya, alternatif solusi. Jadi ada solusi kemungkinan bisa saja begini,
dengan konsekuensinya. Kalau ini diambil keputusan, konsekuensinya seperti ini. Kalau keputusan ini yang diambil konsekuensinya, berarti kita membuat resolusi ya. Seperti itu, setelah kita membuat resolusi, kita kumpulkan lagi fakta, dari fakta kita pertimbangkan, oh kalau mengambil ini dari fakta ini akan akibatnya seperti itu. Oh kalau mengambil solusi yang seperti ini, keputusan seperti ini, faktanya seperti ini, maka konsekuensinya akan seperti itu, jadi akan berbeda. Nah setelah itu terkumpul semua bersama rekan-rekan, maka kita menetapkan suatu keputusan. Oh yang lebih baik berarti keputusannya yang diambil. Nah setelah keputusan itu diambil, kalau prosedur ya langkah terakhir kita menganalisa atau mengevaluasi apakah keputusan itu dampaknya seperti apa gitu. Jadi ada beberapa opsi mungkin ya yang langkah-langkah dalam hal itu punya rancangan yang A misalnya dengan resikonya seperti apa, itu, terus plan yang lainnya lagi mungkin plan B seperti itu, sehingga lebih efektif gitu ya Pak, yang luar biasa sekali ya Pak. Nah dalam hal-hal tersebut tentunya mungkin ada hambatan gitu ya Pak, yang Bapak rasakan tantangan atau hambatan dalam sebuah pengambilan keputusan selama ini seperti apa Pak? Heterogennya ya, hambatan karena unsur-unsur yang ada di sekolah, baik pendidik, tenaga pendidikan, ya heterogen itu. Untuk menyatukan satu tujuan dari beberapa kepala itu rasa yang sulitnya gitu ya. Iya. Jadi mungkin dari berbagai pihak atau warga sekolah, baik itu guru ataupun para waka mungkin itu memiliki ide masing-masing. Ya, Pak. Sehingga ya mereka juga punya kepentingan masing-masing, itu yang sulitnya di sana. Kemudian tidak seluruh guru dan tenaga pendidikan di sini hanya fokus bekerja di lembaga ini. Oh iya. Ya. Jadi ada juga yang itu dia bekerja di lembaga-lembaga lain, ada yang menjadi tokoh masyarakat, ada yang menjadi pembuka agama. Itulah yang justru yang menjadi kasus dalam dilema ITK. Salah satu contoh saja ya. Ada salah seorang guru di kita sering tidak masuk ke dalam kelas. Ya. Kenapa tidak melaksanakan PBM? Nah kita kumpulkan informasi kan, PC dia juga sudah ada di sekolah. Oh diketahui ternyata dia itu seorang pemuka agama misalnya. Oh ternyata dia tidak masuk kelas itu karena mengadakan pemakaman tetangganya meninggal misalnya. Oh, jadi kita juga harus berpikir, oh kalau begitu kita menyerah. Boleh dia tidak melaksanakan kewajiban karena dia melaksanakan kewajibannya sebagai pemuka agama. Jadi kita kan serba salah. Kalau mengajar di sekolah berarti tugas kewajiban dia sebagai pemuka agama jadi dilaksanakan salah juga itu. Ya, kalau dia melaksanakan pemakaman atau itu tidak melaksanakan pengajar salah juga. Jadi ini salah itu juga salah. Jadi justru itu yang jadi dilema seperti itu banyak ya. Jadi dari pemuka agama seperti itu, dari tokoh masyarakat, kebetulan tetangganya ada kebakaran atau apa, tetap saja kan harus meninggal PBM. Tujuan dari mereka. Jadi senalah justru kita harus bijaksana mengambil keputusan. Jadi ada rasa keadilan versus rasa kasihan juga ada. Ya. Kalau dalam makna ini bukan keadilan dan kasihan, karena dua-duanya kewajiban saja. Jadi semuanya harus bisa diseimbangkan ya diseimbangkan. Ya betul sekali ya Pak. Nah kalau misalnya Bapak nih sedang menghadapi suatu kasus atau masalah di sekolah yang terkait dengan pengambilan keputusan, biasanya Bapak menentukannya langsung gitu, menyelesaikannya langsung, ataukah ada jadwal tertentu misalnya harus pengambilan keputusannya itu dijadwalkan atau spontan pada saat terjadi kasusnya? Tergantung kasusnya bagaimana apapun. Tapi saya tidak akan memberikan keputusan saya sendiri, tetap saja akan melibatkan orang lain. Karena saya tidak yakin bahwa keputusan saya ini akan benar. Seperti tadi saya katakan, dua kepala akan lebih baik daripada satu kepala. Itu saja, jadi tidak bisa diputuskan. Tetap saja akan melibatkan orang lain. Tapi memang kalau kasus-kasus tertentu secara pribadi bisa selesaikan secara pribadi. Tetapi kalau menyangkut lembaga tetap saja akan. Jadi kalau misalnya menyangkut hal pribadi mungkin bisa saja dilaksanakan spontan ya Pak pada saat itu saja. Tapi kalau misalnya menyangkut lembaga apalagi sekolah tidak bisa secara spontan ya Pak. Jadi harus ada koordinasi dulu dengan pihak terkait. Ya baik Pak. Nah
apakah ada gitu Pak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Seperti itu tadi kan saya selalu melibatkan rekan-rekan di bawah, ya, di bawah kepala sekolah, jadi dilibatkan untuk mengambil keputusan. Justru itu akan mempermudah. Itu kan bagian di open management. Jadi kita mendelegasikan tugas-tugas kita sebagian pada mereka. Nah, ketika kita harus mengambil keputusan, ya kita ajak berkoordinasi dengan mereka. Jadi ada orang yang dilibatkan. Ada ya, pasti ada sekali Pasti ya ada. Pak faktor-faktor atau orang yang terlibat itu Iya. pasti ada gitu ya Pak. Nah, baik Bapak nih, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, khususnya terkait dilema etika di sekolah ini Pak? Yang tadi itu ya. Jadi untuk mempermudah kita ketika kita mengambil keputusan, ya itu open management. Kita harus melakukan open management. Selain dari itu, apapun itu masalahnya, kita harus mengambil keputusan. Jadi dengan kata lain, dinas status yang ditulis di dalam status itu, ya, hal terburuk itu keputusan terburuk adalah kita tidak mengambil keputusan. Gitu. Jadi kita tetap harus melaksanakan keputusan seburuk apapun itu. Karena kalau kita tidak mengambil keputusan, itu adalah keputusan terburuk. Jadi keputusan terburuk itu adalah keputusan yang tidak diambil, yang Iya. tidak dilaksanakan. Iya, tidak gitu. dilaksanakan. Iya. Jadi kita tidak mengambil keputusan adalah merupakan keputusan terburuk. Iya, betul sekali. Baik Bapak, ini terima kasih sekali ya obrolan kita pada hari ini. Saya dapat mengambil ilmu dari pengalaman yang telah Amin. Bapak laksanakan selama Amin, menjadi amin. kepala sekolah. Jadi intinya adalah ketika mau mengambil keputusan tetap harus melibatkan banyak pihak Banyak pihak. dan ya. melihat dari sudut pandang mana saja ya Pak ya, Iya, sehingga keputusan yang diambil itu bisa betul-betul tadi kalau kata Bapak katakan sesuai dengan visi dan misi dari Iya. sekolah kita. Iya, objektif pada visi dan misi Objektif. berorientasi ke sana gitu. Jadi berpihak pada kepentingan bersama. Kepentingan seperti itu bersama. ya. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya. Semoga ini betul-betul ilmu yang baru untuk saya dan bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Semoga Bapak juga di akhir masa, sebentar lagi Bapak mau ini ya Pak, 2 minggu lagi. mau pernah bakti gitu ya. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Iya. Ya, semoga Bapak tetap sehat, tetap semangat Amin. menjalani Amin. aktivitas ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Amin. waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bapak, saya mohon maaf mengganggu waktunya ya. Ya. Siang hari ini mungkin di sini saya ingin sedikit ngobrol saja bersama Bapak terkait dengan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Ya. Kebetulan Bapak ini kan kepala sekolah di MTS Al Islah ya. MA. MA Al-Islah. Ya. Al Islah. Jadi di sana itu sekolahnya boarding school ya Pak. Ya, kalau istilah kerennya itu boarding school, tapi kalau istilah kami ya pesantren aja lah. Oh, pesantren. Basis pesantren itu. Ya. Iya Pak, tentunya gitu ya, Bapak selama menjadi kepala sekolah di MA Al Islah ini tentunya pasti banyak sekali mungkin suka duka yang dijalani ya Pak. Ya. Kalau sedikit boleh bercerita bagaimana kesan Bapak selama menjadi kepala sekolah? Kesan saya kalau di sana itu jadi saya jadi teringat sebuah pepatah bahwa dalam sebuah sistem yang baik orang buruk pun dipaksa baik gitu. Tapi kalau dalam sistem yang buruk orang baik dipaksa jahat. Dalam hal ini kontes ini berbasis pesantren, jadi siswa yang masuk ke sana itu otomatis mau tidak mau harus mengikuti program-program pesantren dan harus mengikuti program sekolah. Jadi ada dua sisi. Tentunya di sini siswa tersebut diwajibkan harus tinggal di pesantren. Jadi yang tidak mau tinggal di pesantren otomatis tidak diterima di sekolah tersebut. Jadi yang masuk ke sekolah Bapak itu harus satu paket Ya, gitu, harus sama satu pesantren. paket gitu. Jadi Iya. tadi saya bilang supaya
mereka dipaksa untuk berubah yang tadinya mungkin tidak terbiasa jadi terbiasa hidup disiplin dalam pendidikan keagamaan, pendidikan umum. Jadi untuk mencetak sebuah sistem dan karakter yang baik lah gitu. Wah, iya, luar biasa sekali ya Pak. Ya, tentunya Bapak bukan hanya sukanya saja mungkin ya dalam proses di sekolah itu, tapi juga ada dukanya mungkin juga ya Pak ya. Di sini saya ingin menambah wawasan saya nih, Bapak bisa bercerita tentang pengalaman Bapak di sekolah gitu. Saya tuh ingin tahu selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi mungkin kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin. Kasus-kasus seperti halnya mungkin dilema-dilema yang memang berhubungan dengan sifatnya materi ya, atau berhubungan dengan sifatnya disiplin ya. Jadi kadang kita itu punya kebijakan itu memang harus sesuai dengan lembaga yang lain. Contoh kebijakan madrasah atau aliyah untuk dalam hal libur pembelajaran, dan itu harus disesuaikan dengan pesantren yang memang pesantren menginginkan pembelajaran lebih lama, misalkan sekolah tapi edaran dari pusat harus libur misalkan tanggal 5 sementara pesantren tanggal 10. Nah, di sini kan dua-duanya sama-sama benar, sama-sama baik, tapi sekolah juga punya atasan dalam hal ini dalam lingkungan pemerintah kan Kementerian Agama. Sementara pesantren itu yang tadi ingin lebih lama lagi belajar, sekolah harus sudah libur. Nah, di situ saya kebijakannya dalam hal ini berkomunikasi. Jadi intinya ambil jalan tengah ya, dan kami mengikuti pesantren. Jadi kegiatannya berbasis pesantren karena di sana juga terdapat tokoh-tokoh senior yang mana mungkin dalam hal ini kebijakan misalkan hal tentang libur itu bisa digeser asal tidak terlalu jauh dengan ketentuan yang ada dari pemerintah, mungkin seperti itu. Oh iya, jadi mengambil jalan tengah gitu ya, supaya proses pembelajaran pun tetap berjalan dan sekolah baik itu pesantren bisa tetap balance ya Pak ya. Seperti itu. Oh iya. Nah, selama ini gitu ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama yang tadi di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang ke satu, saya melakukan komunikasi ya, intinya komunikasi dengan pihak-pihak pesantren, dengan pihak komite dan juga staf-staf yang lainnya supaya tidak terjadi ketimpangan atau kesalahpahaman. Yang kedua, melihat atau mengobservasi atau membandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain yang memang manajemennya mirip-mirip lah seperti sekolah kami. Jadi intinya komunikasi dan melihat atau mencerminkan dari sekolah-sekolah yang lain juga. Karena memang kalau di Kementerian Agama pesantren besar itu kan seperti contoh kasus COVID tahun kemarin, bahkan itu siswa itu tidak bisa dijenguk sudah saja di asrama gitu kan, biar supaya tidak keluar masuk dan tidak terjangkit seperti hal seperti itu. Jadi kan kalau dari pemerintah waktu situasi COVID itu kan siswa di rumah dari tapi kalau di pesantren, sekolah yang berbanding dengan pesantren, taruhlah kami madrasah gitu kan, jadi siswa itu justru bukan di rumah tapi di pesantren gitu kan, tapi mereka tetap belajar dan tetap terlindungi ya Pak, karena diprotek gitu ya, tidak bisa keluar masuk seperti itu. Iya, betul sekali. Perbandingannya. Jadi dalam pengambilan keputusan ini tetap ada kolaborasi dan koordinasi dengan pihak lain seperti komite mungkin dan juga dewan-dewan guru yang lain seperti itu ya Pak. Ya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Kalau saya yang sering saya lakukan yang pertama itu
mengobservasi dulu gitu kan. Misalkan kalau keputusan-keputusan itu tidak langsung diambil begitu saja, mengobservasi lalu saya mengambil sebuah data-data, lalu membuat sebuah kesimpulan bagaimana ketika keputusan tersebut saya laksanakan. Soalnya kan di dalam sebuah lembaga itu tidak seorang kepala sekolah itu sendiri, tidak, karena di dalam lembaga itu kan ada guru, ada staf, ada karyawan, apalagi yang bergaining dengan pesantren, ada pihak-pihak pesantren yang mana itu harus kita komunikasikan dan kita amati bagaimana reaksi-reaksi ketika kita melakukan sebuah kebijakan, apakah itu bisa positif atau negatif. Nah, itu yang harus kita hati-hati ketika mengambil sebuah kebijakan. Iya gitu ya, jadi tetap merupakan salah satu hal yang efektif gitu ya, hal seperti itu, melakukan observasi dulu kemudian berkolaborasi dengan seluruh pihak gitu ya Pak. Nah, dalam menjalankan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan, apakah ada tantangan mungkin selama ini yang dihadapi? Tantangan pasti ada. Salah satunya mungkin mereka-mereka yang istilahnya tidak suka dengan program misalkan atau kebijakan tersebut. Kembali lagi ke yang tadi, misalkan pihak sekolah ingin meliburkan itu tanggal 5 sementara pihak pesantren tanggal 10. Nah, itu kan kita harus ekstra berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa memang ini adalah sebuah edaran, itu harus kita laksanakan. Dan adapun endingnya harus ada pihak-pihak yang memang tidak merasa dirugikan. Jadi intinya harus saling simbiosis mutualisme. Jadi saling membutuhkan seperti itu. Ya, jadi di dalam entah itu mungkin secara pribadi ataupun lembaga, dalam pengambilan keputusan itu tantangan pasti selalu ada ya Pak ya. Pasti selalu ada. Tapi yang dilihat bagaimana hasilnya itu bisa saling menguntungkan untuk semua pihak. Seperti itu ya Pak. Dalam pengambilan keputusan nih Pak, misalnya Bapak menghadapi suatu kasus nih, dilema etika di sekolah. Biasanya pengalaman Bapak ketika ada masalah itu apakah langsung diselesaikan pada saat itu juga? Apakah misalnya Bapak ada waktu-waktu tertentu misalnya dalam menyelesaikannya, dan bagaimana prosedur itu dilakukan gitu Pak? Seperti yang tadi telah saya katakan, jadi ketika kita ada sebuah masalah atau menghadapi sebuah masalah, tentunya kita harus istilahnya melacak dulu itu kan dari mana sumbernya, langkah-langkahnya itu kita yang pertama harus tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak lain, mencari, atau misalkan kalau dilema tentang siswa misalkan belum bayar tapi mau ikut misalkan studi itu, nah itu kita tanya ke teman dekatnya, kita panggil orang tuanya. Jadi tidak langsung kita tidak boleh, tidak, tapi kita istilahnya mencari data-data dulu, apakah ini penyebabnya seperti apa gitu kan. Kalaupun memang toh sudah lengkap informasi dari berbagai sudut pandang, dari berbagai pihak, baru kita tentukan kebijakan gitu kan. Apakah kebijakannya itu misalkan kalau siswa itu memang benar-benar tidak mampu, ada subsidi dari sekolah, dari madrasah, atau misalkan ada dana talang lain. Misalkan kalau memang benar-benar siswa tersebut misalkan tidak mampu, kan sekarang ada program PIP, mungkin bisa dari PIP itu bisa dilakukan untuk penanggulangan. Berarti dalam menghadapi kasus-kasus tersebut tidak mungkin ya Pak kalau misalnya diselesaikan secara spontan gitu ya Pak? Tidak bisa ya, jadi harus tetap dilihat dulu faktor-faktor penyebabnya apa gitu kan, terus tetap harus berkomunikasi dengan semua pihak. Intinya itu. Iya, ya betul sekali ya Pak ya. Nah, dalam pengambilan keputusan itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus tersebut? Ya, kalau saya kan
di pesantren itu ada seorang tokoh yang memang paling disegani. Nah, biasanya tokoh tersebutlah yang suka membantu saya atau mencarikan solusi dan berkomunikasi dengan saya, sehingga pengambilan keputusan itu menjadi lebih mudah lah, karena yang namanya manusia kan kepala madrasah, kepala sekolah juga kan tentu berbagai kelemahan, berbagai kekurangan. Nah, itu kan saya bergabung dengan tokoh pimpinan atau sesepuh pesantren, tokoh masyarakat, itu berkomunikasi, kita membicarakan solusi-solusi bagaimana untuk pemecahan masalah tersebut. Berarti tokoh tersebut cukup mempunyai pengaruh besar ya Pak? Iya, pengaruhnya memang besar sekali, makanya kami ketika ada sebuah masalah itu memang selalu berkomunikasi gitu, untuk solusi-solusi yang terbaik bagaimana mengatasi masalah tersebut. Iya. Termasuk dalam pengambilan kebijakan tidak lepas dari tokoh tersebut gitu, dalam sekolah kami gitu, seperti itu. Terutama mungkin dalam pengambilan keputusan di pesantren ya Pak ya? Iya. Karena tidak bisa dipisahkan antara sekolah, madrasah dan pesantren. Iya. Mungkin ini yang terakhir ya Pak ya, dari semua hal nih yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini? Kalau pembelajaran itu yang mana kita itu sebagai manusia tidak bisa berdiri sendiri. Yang namanya manusia tetap membutuhkan orang lain. Intinya saling komunikasi harus baik lah, hubungan antar individu, antar organ-organ yang ada di dalam lembaga tersebut. Jadi kalau tidak ada komunikasi, disitulah akan muncul mungkin bisa reaksi negatif dan juga bisa reaksi negatif. Itu mungkin kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah kepemimpinan itu, intinya adalah komunikasi dengan siapapun, dengan level bahkan petugas kebersihan pun kita harus ada komunikasi. Mungkin itu saja. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi walaupun misalnya kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di suatu sekolah gitu ya, jadi tidak bisa gitu mengambil keputusan secara sepihak misalnya atas kehendak sendiri gitu memutuskan, tetap harus ada koordinasi dengan yang lain. Iya, baik Bapak, luar biasa sekali ya percakapannya, terima kasih. Saya sekarang jadi semakin menambah ilmu dan wawasan dari pengalaman Bapak yang tadi Bapak jelaskan gitu, bahwa memang dalam sebuah pengambilan keputusan itu walaupun kita sebagai seorang pemimpin tidak bisa gitu ya Pak mengambil secara sendiri, tapi memang harus melibatkan berbagai pihak dan melihat berbagai sudut pandang dan lain-lain gitu ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak. Mohon maaf nih saya sudah mengganggu waktunya. Ya, semoga Bapak sehat ya Pak, lancar terus gitu di dalam pekerjaannya, apalagi dalam memimpin sekolah dan pesantren. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bapak, sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya pada pagi hari ini. Saya datang ke sini ke SMP Islam Madinatul Albab, ingin sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Bapak bisa berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini. Kebetulan kan Bapak sebagai kepala sekolah di sini ya Pak, dan juga sekolah ini walaupun memang terbilang belum lama, tapi saya sangat mengapresiasi sekolah ini sekarang sudah menjadi sekolah penggerak ya Pak ya. Iya. Iya. Dengan hal-hal yang seperti itu gitu Pak, Bapak bisa bercerita tentang bagaimana kesan selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini Pak. Kesan-kesan saya selama menjadi kepala sekolah itu adalah kesan yang sangat terbilang abstrak, atau juga sesuatu yang mungkin
memerlukan press daripada skill, kemampuan, sikap yang berhubungan dengan kewajiban, hak, sesuaikan dengan kebutuhan lingkungan, keadaan peserta didik yang ada, sesuaikan juga dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan juga disesuaikan dengan regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan itu menguras keterampilan, sikap dan pengetahuan saya sebagai kepala sekolah, sehingga bisa mensinkronisasikan segala sesuatu yang ada, baik dari lingkungan luar sekolah ataupun lingkungan dalam sekolah, pendik, peserta didik, dan para pendidik. Itu yang harus saya sinkronkan sehingga menjadi sebuah ibaratkan sebuah makanan yang memiliki rasa yang beragam, sehingga tidak hanya mengenyangkan tapi juga memiliki citra dan rasa yang sehingga bermanfaat untuk kemajuan para peserta didik dan bisa mensejahterakan cita-cita orang tua para peserta didik dan kehidupan para tenaga pendidikan dan para pendidik. Luar biasa sekali, kompleks, banyak sekali ya Pak. Jadi sebagai seorang kepala sekolah itu bukan hanya manajemen di lembaga saja, tetapi memikirkan berbagai macam hal yang harus betul-betul dimajukan bersama ya Pak. Nah, terkait itu pasti ya Pak ya, ada suka dan dukanya dalam menjalani peran sebagai seorang pemimpin di suatu lembaga. Nah, mungkin selama ini bagaimana Bapak melihat beberapa hal, salah satunya mungkin ada kasus-kasus atau masalah-masalah mungkin yang berhubungan dengan baik itu dilema etika ataupun mungkin tentang rujukan moral di sekolah Bapak ini. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi hal-hal tersebut? Dua perkara ini, dua faktor, dilema etika dan bujukan moral, ini adalah merupakan sebuah hal yang menjadi target operasional sekolah, target operasional kepala sekolah, target operasional para pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga merupakan target orang tua siswa, dan targetnya itu adalah para peserta didik, sehingga para peserta didik dicita-citakan atau diharapkan memiliki hasil atau produk dari sebuah pembelajaran yang menghasilkan produk ajar atau produk pembelajaran yang berjenjang dan bermanfaat, sehingga menghasilkan etika dan attitude. Etika itu bermanfaat untuk perilaku dan sikap mereka, attitude bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Satu dilema etika. Dilema etika itu yang saya ketahui itu keterkaitannya dengan ketika suatu ada konflik, tapi konflik itu bisa jadi konfliknya berasal dari sebuah kebenaran bentrok dengan sebuah kebenaran, dan ini adalah sebuah konflik yang sangat harus sekali diselesaikan secara maksimal, karena nanti akan berbenturan dengan perspektif atau pandangan-pandangan dari berbagai pihak atau elemen-elemen yang lain. Dan pengalaman saya mengidentifikasi kasus pada dilema etika itu, yang pertama saya mengidentifikasi nilai-nilai dan prinsip moral, karena tujuannya itu adalah bagaimana supaya nilai dan prinsip moral itu terus berkembang, kemudian dengan adanya kasus tidak melemahkan nilai prinsip moral yang satu oleh prinsip moral yang lainnya. Kedua mengidentifikasi konflik pendidikan seperti peserta didik yang terkena bullying di sekolah.
kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah tentu harus mengambil suatu kebijakan dan tindakan. Bagaimana peserta didik yang dibully dan yang membuli itu mendapatkan nilai daripada nilai-nilai moral, sehingga kasus pembulian di sekolah itu tidak ada. Dan itu memerlukan berbagai macam cara dan pandangan, data-data harus dikumpulkan untuk menangani kasus seperti itu. Ya, yang ada lagi pengalaman saya itu kita dibawa ke ranah komunitas belajar, bukan komunitas best practice. Komunitas best practice itu kalau di sekolah penggerak adalah sebuah komunitas para guru-guru, yang dimana para guru-guru ketika mereka mendapatkan kasus di kelas atau kasus di luar kelas yang berhubungan dengan keadaan para peserta didik, barangkali mereka mendapatkan hambatan dalam belajar, hambatan pergaulan dengan sesama teman, maka itu dibawa ke ranah komunitas best practice itu, dan di sana dimusyawarahkan, dirundingkan, dicari pemecahan persoalan. Mungkin seperti itu. Menarik sekali ya Pak. Jadi di sini itu ada komunitas best practice gitu ya Pak. Di dalamnya itu terdapat peserta didik dengan guru atau yang mengelolanya guru itu Pak? Komunitas best practice itu lebih banyak anggotanya akan lebih baik lagi. Untuk waktu sekarang di sekolah saya baru hanya melibatkan guru-guru yang ada dan tenaga kependidikan. Rencana ke depan kita ingin melibatkan mungkin hanya sebagian perwakilan dari tiap peserta didik, terus ada tokoh-tokoh masyarakat dan ada juga orang tua masyarakat, karena mereka memiliki cita-cita pada sekolah dan pada para peserta didik. Iya, menarik sekali, luar biasa ya Pak. Jadi semua elemen di sini itu bekerja sama gitu untuk menciptakan peserta didik seperti tadi ya, yang memiliki moral yang baik gitu ya, supaya tidak terjadi kalau dalam kasus bullying gitu, baik itu pelaku ataupun korban bisa sama-sama menyadari kesalahan dan tidak diulangi lagi gitu ya Pak. Ini sangat menarik sekali Bapak. Nah, bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, ya terutama tadi seperti kasus-kasus di mana ya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ketika saya menghadapi situasi seperti itu di sekolah, maka yang saya lakukan adalah tadi mengidentifikasi nilai-nilai prinsip moral yang ada. Dua, mengevaluasi kasus secara menyeluruh. Seperti misalkan di kelas ada seorang anak atau peserta didik yang dia kelihatan memiliki hambatan dalam belajar. Hambatannya misalkan kurang gairah dalam menanggap atau merespon apa yang disampaikan oleh guru kepada dia. Bagaimana cara mengevaluasi kasus secara menyeluruh? Kita tidak hanya melihat keadaan peserta didiknya saja, kita bisa melihat bagaimana dengan perlengkapan sekolahnya, bagaimana dengan teman sebayanya. Mungkin dia tidak suka duduk dengan teman yang sudah ada, mungkin dia ingin duduk dengan teman yang lain, atau mungkin ada sesuatu yang dia terima dari teman-temannya. Dan bahkan yang paling parah, dan ini hal yang jarang jarang diungkap di sekolah, itu adalah perlakuan orang tua kepada mereka. Di kita ada peserta didik, dia sampai di sekolah ini tidak mengenal huruf kapital ABCD, dia tidak mengenal pun, dia tidak, susah. Oh, berarti ada keterbelakangan mental. Maksudnya itu ada hambatan dalam gaya berpikir. Jadi ranah kognitif peserta didik itu memiliki hambatan.
Jadi tidak sebagaimana mestinya cara berpikir peserta didik yang lainnya. Dan kita gali, ternyata hasil dari penggalian data tentang peserta didik tersebut, dia mengalami trauma dari akibat perlakuan orang tua kepada dia. Jadi si peserta didik itu dia tidak mau mengembangkan potensi diri. Jadi tadi langkah-langkah yang biasa atau prosedur yang Bapak lakukan ketika pengambilan keputusan itu berarti melihat dulu dari berbagai pihak ya, dari berbagai sudut pandang. Salah satunya ketika ada anak yang mengalami masalah, itu Bapak mencarikan juga informasi atau data-data dari temannya, dari juga tadi luar biasa sekali, bahkan sampai tahu latar belakang di keluarga gitu, sehingga itu menjadi salah satu faktor yang membuat anak menjadi sulit untuk memahami materi pembelajaran gitu ya Pak. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak, apakah selama ini ketika Bapak menghadapi kasus-kasus yang berhubungan dilema etika ini, ada tantangannya mungkin? Kalau ada, apa yang menjadi tantangan atau hambatan dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Tentu saja banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Keadaan yang ambigu. Jadi ketika ada persoalan dibawa ke ranah komunitas best practice, dikarenakan kami masih kurang personil dan dikarenakan juga sebagian guru kurang memahami persoalan yang ada, dan tentu kami harus menjelaskan terlebih dahulu bentuk dan latar belakang permasalahan yang ada atau yang ditemukan di sekolah yang berhubungan dengan bujukan moral atau berhubungan dengan dilema etika dan berhubungan dengan yang lainnya seperti situasi keadaan di dalam kelas. Jadi yang dimaksud dengan ambigu itu, solusi itu sulit diperoleh. Solusi sulit diperoleh dikarenakan jadi mungkin misal seperti ini, ada anak di kelas atau di sekolah, dia datang ke sekolah dari rumah tapi tidak sampai ke sekolah. Itu mungkin saya anggap sebagai kasus bujukan moral gitu. Dan itu kita bawa ke ranah komunitas best practice di sekolah. Kita sajikan sebagai sebuah topik untuk dijadikan sebagai topik untuk dicari permasalahannya. Sebagian guru ada yang memberikan statement atau pendapat, udah keluarin aja, itu bisa mencoreng nama baik sekolah. Yang kedua, ya udah jangan dinaikin aja, dikeluarin tidak, tapi jangan dinaikin, kita beri pelajaran. Sebagian guru kita telusuri kenapa dia sampai seperti itu. Guru yang lain ada yang memberikan pendapat, itu buang-buang waktu katanya, itu jangan sampai kita mengejar satu anak dan meninggalkan peserta didik yang lainnya. Dan dengan keadaan seperti itu bisa menjadi keadaan yang ambigu, jadi sulit karena nanti akan berbenturan dengan berbagai macam pendapat dan perspektif dari komunitas best practice yang ada di kepala. Yang kedua, ada tekanan waktu. Jadi berhubungan dengan tekanan waktu, kita memerlukan proses supaya menghasilkan ekses yang baik. Kebanyakan ketika ada permasalahan, ingin cepat beres, ingin cepat tuntas. Kita lupa bahwa anak nakal itu berawal dari sebuah proses, dan mereka menjadi baik juga harus dimulai dengan sebuah proses. Ya mungkin
kita bisa meminimalisir lah gitu. Iya. Misal dalam seminggu tidak masuk ke sekolah atau tina seminggu teh 6 hari misalkan, atau berkurang jadi 1 hari, Iya. berkurang jadi 1 hari. Mungkin dengan gaya seperti itu akan lebih manusiawi dan akan lebih mendidik. Kalau untuk langsung secara ekstrim itu akan terlihat secara pemaksaannya. Jadi kita bukan lembaga pendidikan tapi lembaga pemaksaan. Iya, betul sekali Pak. Kita yang ketiga melihat konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Apakah keputusan yang kita ambil ini lebih mendominasi kepada kepentingan pribadi atau lebih mendominasi kepada kepentingan umum? Ya, berarti salah satu hal yang paling banyak terjadi tantangannya itu yaitu ketika tadi ya ada hal-hal yang bersifat ambigu, perbedaan perspektif ataupun hal-hal dari guru-guru yang lain gitu tentang pengambilan keputusan. Tapi tetap gitu ya Pak, hal-hal itu menjadi suatu hal yang menjadi pelengkap ya perbedaan gitu, sehingga nanti ketika mau diputuskan itu banyak sudut pandang yang dipikirkan. Terus jadi juga kalau saya boleh menangkap, jadi hal yang paling menarik itu adalah hal yang mungkin bisa dikatakan efektif ketika ada hal atau kasus yang terjadi di sekolah itu, yaitu tadi ya dirundingkan di dalam komunitas best practice ya Pak. Nah itu hal yang sangat menarik dan saya bisa ambil pelajaran dan nanti saya bisa aplikasikan di sekolah saya Pak. Luar biasa sekali ilmunya. Nah tentu saja ya Pak, dalam pengambilan keputusan tadi ada faktor-faktor mungkin, atau adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah ini? Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, tentu saya harus memiliki beragam dan berbagai macam daya supaya untuk dijadikan sebagai alat pendorong dan alat penarik untuk saya, supaya bisa saya termotivasi dan supaya bisa saya tertarik. Satu yang pendorong tadi itu faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempermudah itu adalah satu, dengan adanya kemitraan. Kemitraan itu harus ada, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, baik kemitraan yang dijalin dengan para tokoh masyarakat maupun instansi-instansi di luar sekolah yang lainnya. Itu adalah faktor-faktor yang mempermudah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempermudah itu adalah tentu saja sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu sangat sekali menunjang untuk saya mengambil keputusan atas segala sesuatu permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Contoh misalkan era digitalisasi. Era digitalisasi itu misal di sekolah ada penyakit kudet misal, atau penyakit kurang mahir dalam TIK, maka itu hanya bisa ditangani oleh digitalisasi. Ya mungkin seperti itu. Terus faktor yang memberikan kemudahan untuk saya itu adalah berbagai macam kreativitas dan kesabaran para guru-guru dalam menghadapi berbagai macam situasi yang ada di sekolah. Ya, seperti itu. Jadi banyak faktor gitu ya Pak yang mampu membantu atau mempermudah dari pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan. Nih Pak, terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak barusan, pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama dalam yang berhubungan dengan dilema etika? Satu, hidup itu jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar, kata Ki Hajar Dewantara itu ada istilah belajar sepanjang hayat. Jangan sampai kalau di
para ibu-ibu ada kata menopause. Nah, menopause masa-masa di mana seseorang itu telah hilang gairah gitu, telah hilang gairah. Kalau dalam belajar itu tidak boleh ada kata menopause belajar, harus terus mencari ilmu dimanapun ada, dari siapapun itu harus dicari. Undur makola wala tangdur makola, lihatlah apa yang dihasilkan, jangan lihat siapa yang menghasilkannya. Mungkin seperti itu. Terus contohlah misal saya ingin berbagi tentang ini apa tuh sebagai rekomendasi untuk para guru-guru. Saya di sini menyediakan atau menggali sendiri gitu. Di sini kan program PSP itu ada digitalisasi. Kita adakan waktu di sekolah, di dalam best practice itu kita sediakan satu kesempatan untuk mempelajari digital bersama. Dari awal PowerPoint, terus apa tuh dan yang lainnya lah. Sehingga guru-guru itu bisa tampil di depan kelas itu tidak sebagaimana layaknya pada tahun 1945. Tapi kita hidup di tahun 2023 menggunakan alat-alat yang seadanya. Dan kebetulan kita hanya menggunakan Chromebook itu yang ada 15, kita dapat bantuan Chromebook 15 dan itu kita gunakan semaksimal mungkin. Dan ada kita ajak guru-guru belajar menggunakan aplikasi-aplikasi atau situs-situs seperti Aku Pintar, menggunakan alat-alat atau situs-situs seperti itu untuk menunjang guru-guru supaya mereka lebih giat lagi belajar. Karena selama kita ingin mengajar, kita harus mau belajar. Dan yang kedua itu melatih kedisiplinan dan tanggung jawab saya di sekolah. Nah, yang ketiga melatih pengalaman berpandangan. Bagaimana mensinkronisasikan berbagai macam pandangan-pandangan dari pandangan elemen satu dan elemen yang lainnya. Bagaimana cara mengkombinasikan berbagai macam pandangan supaya menghasilkan sebuah keputusan yang efektif, efisien, bermanfaat, berjenjang, dan menghasilkan sebuah attitude yang berdampak pada kelakuan baik di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak, penjelasan Bapak sangat jelas, runtut, dan di sini juga saya yakin baik itu guru-guru dan peserta didiknya pun sekarang itu sudah ada di era digitalisasi ya. Iya. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara itu, didiklah anakmu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan di sini luar biasa sekali di SMP IT Madinatul Albab sudah bisa dua hal itu ya diterapkan menggunakan digitalisasi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, atas pengalamannya. Hari ini saya mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa sekali dari Bapak, dari sekolah Bapak terkait bagaimana pengambilan keputusan di sekolah ini. Seperti itu Bapak, semoga sekolah ini semakin terus menjadi pionir ya di Kecamatan Karangnunggal ini, menjadi sekolah penggerak. Guru-gurunya, kepala sekolahnya, dan murid-muridnya bisa menjadi teladan untuk sekolah-sekolah yang lain. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Ibu. Iya, sama-sama Pak. Hadir ke sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.